Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatin ila arba'atin alil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imul ji'an wa shaimina fi syahri Ramadan. Sadaqallah wa sadaqa rasulahun nabiyul karim. Buah langkah yang pertama, mari sama-sama, tiada kata yang lebih indah selain puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah mantan dijaga iman di dalam dada kita, sehingga kita berdoa kepada Allah selamat iman, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kamu, nebrikeh kamu jamaah subuh yang berbahagia bak bengahnya nipaso dalam surga ron ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat beriring-iring salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam yang tidak bersyariat kepada alam yang penuh dengan syariat. Walaupun masih banyak orang-orang yang benci kepada syariat, namun oleh Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang kembali kepada jalan yang benar. Hadirin hamba Allah sidang jamaah subuh yang berbahagia, adapun nasihat singkat pada subuh yang berbahagia ini, mari kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan dan dipanggil oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang sedang niat iktikaf di dalam masjid, di dalam rumah Allah ini, termasuk kita golongan-golongan yang dipanggil dan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa? Siapa orang-orang yang dipanggil oleh surga Allah? Yang pertama, Rasulullah bersabda, al-jannatu mushtaqatin ila arba'ati nafarin. Surga rindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, siapa mereka? Yang pertama adalah talil Quran, orang-orang yang membaca, senang dan cinta kepada Al-Quran. Lalu di bulan Ramadan oleh Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Lalu kegiatan yang sangat inti di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Hidupkan diri, biasakan diri dengan membaca Al-Quran. Maka masalah Al-Quran bukan masalah anak SD, bukan masalah anak TK, tapi masalah Al-Quran adalah masalah umat Islam itu sendiri. Ketika umat Islam jauh dengan Al-Quran, maka dalam ayat disebutkan hidupnya akan disempitkan oleh Allah. Dhanka akan disempitkan oleh Allah. Maka Al-Quran itu merupakan warisan daripada 2 warisan yang apabila kita pegang, selamat bahagia di dunia dan di akhirat. Laqad taraktu fikum amraini. Sungguh telah kami tinggalkan 2 pusaka yang sangat besar. Yang pertama sunnah Rasulullah, yang kedua Al-Quran yang perlu kita pegang dan kita ingat. Maka hamba Allah yang berbahagia, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada kita selaku umat Islam, maka mempunyai tanggung jawab kita terhadap Al-Quran. Apa tanggung jawab terhadap Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran kita wajib mengimani, mempercayai bahwa Al-Quran adalah pedoman yang perlu kita jaga dan kita menjaga dengan penuh keimanan. Ini yang pertama, tugas tanggung jawab kita menjaga beriman kepada Allah.
bahwa Al-Quran adalah kitab yang pusaka yang perlu kita jaga, pedoman hidup. Yang kedua, Al-Quran merupakan perlu kita pelajari. Kita mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di dunia ini adalah orang yang belajar Al-Quran dan mempelajari, mewariskan kepada orang-orang lain. Ini Al-Quran. Maka lahirlah kita lihat pengajian-pengajian untuk memberikan, mempelajari Al-Quran. Ini yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran perlu kita amalkan. Maka kita setelah membaca aqimis salah, dirikan salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di antara lain dalam ayat disebutkan sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Lalu kita salat. Diwajibkan kita berpuasa, lalu kita berpuasa mengamalkan Al-Quran. Yang keempat adalah kita wajib mendakwahkan Al-Quran. Bagaimana cara mendakwahkan Al-Quran? Kalau dikatakan dakwah, tidak kita hanya membayangkan di atas mimbar, tetapi dakwahkan Al-Quran kepada saudara-saudara kita. Anak-anak kita perlu kita dakwahkan Al-Quran. Pernahkah kita bertanya, anak kita sudah bisa membaca Al-Quran? Pernahkah kita membayangkan sudah SMP belum bisa membaca Al-Quran? Lalu bagaimana ketika salat? Di dalam salat wajib rukun daripada salat adalah membaca Al-Quran. Surat Al-Fatihah yang kita baca wajib sah salat apabila sah betul bacaan Al-Quran. Tidak sah salat apabila tidak betul, tidak sah bacaan Al-Quran. Contoh, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus. Lalu artinya apa? Kepada Engkau ya Allah kami sembah, dan kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Lalu sedikit saja tidak ada kalimat tasydidnya iya. Maka bacaannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau matahari kami sembah, dan kepada Engkau matahari kami mohon pertolongan. Na'udzubillah. Begitu jauhnya arti ketika salah bacaan Al-Quran. Contoh lain, ketika kita sama dia, orang lain baca Qul huwallahu ahad dengan titik 2. Katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa. Datang kita baca dengan huruf kaf. Qul huwallahu ahad. Makanlah olehmu wahai Tuhan itu Esa. Dia suruh makan. Maka inilah kewajiban membaca Al-Quran yang benar, lalu benar bacaan salat. Maka hamba Allah yang berbahagia, 4 kewajiban kita. Yang pertama, kita beriman kepada Al-Quran. Yang kedua, mempelajari. Kemudian yang ketiga, kita amalkan. Dan yang keempat, dakwahkan kepada saudara-saudara kita. Jangan segan-segan, jangan malu-malu ketika salah bacaan, kita perlu perbaiki. Lalu apa fungsi Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran berfungsi hudan lil muttaqin. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lazimkan bacaan Al-Quran. Paling tidak setelah subuh, Yasin 1 kali atau 1 surah yang kita baca. Mulai harimu dengan bacaan Al-Quran. Jadi hudan lil muttaqin. Baca surah Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua, Al-Quran hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk bukan hanya bagi orang yang bertakwa, tetapi bagi orang-orang yang bagi manusia. Hudal linnas. Maka bagaimana kita lihat sebanyak orang-orang di luar Islam dengan membaca Al-Quran masuk ke dalam Islam. Dengan kepintaran masuk ke dalam Islam. Dengan kejadian-kejadian musibah yang diberikan cobaan oleh Allah masuk ke dalam Islam. Tapi berapa banyak kita sayangkan orang-orang yang di dalam Islam karena kebodohannya dia keluar daripada Islam. Di antara lain, contoh ketika kita lihat Allah memberikan wabah penyakit ini, berapa banyak dengan keagungan daripada
wudhu yang diambil oleh umat Islam, mereka mencoba. Maka mereka masuk ke dalam Islam. Teringat saya sebuah kisah seorang doktor yang beragama Kristen. Lalu ketika doktor beragama Kristen, seorang pasien datang digigit anjing gila. Nama penyakitnya rabies. Lalu ketika penyakit rabies dibawa kepada doktor yang beragama Kristen, lalu dicoba dengan alat pembersih yang begitu banyak. Apakah daya, apakah rinso, berbagai pembersih yang paling hebat. Ternyata setelah dicoba, dibersihkan, dibawa ke mikroskop, ternyata kuman-kuman rabies tidak mati. Lalu teringat waktu SMA ada pelajaran agama di dalam fikih yang namanya disamak. 7 kali ketika dibersihkan dengan digigit anjing, babi dan anjing, lalu disamak. Lalu dicoba dengan ilmu yang ada di dalam fikih, di dalam Islam, ketika pasien itu dicoba, dibersihkan dengan 7 kali, disamak. 1 kali dengan air bercampur tanah, 6 kali dengan air biasa, dicoba. Lalu setelah dicoba dibersihkan dengan cara Islam ini, dibawa ke mikroskop, ternyata dilihat tidak ada lagi kuman-kuman rabies tadi. Maka pada saat itu dia menyatakan, ya Allah, saya masuk dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan keagungan daripada ajaran Islam. Kemudian salah satu kisah lagi, seorang mahasiswi ketika kuliah bersama-sama dengan orang Islam, katakanlah orang Islam anak ulama, dia anak pendeta. Ketika ditawarkan pada saat itu, apakah kamu memilih kebenaran yang ada di dalam Islam atau kamu memilih dengan kekayaan orang tuamu di dalam pendeta? Maka dia bermimpi. Setelah itu dia laksanakan salat. Waktu zuhur dia jaga, jangan pulang bapaknya lihat dia salat. Kemudian waktu asar dia jaga. Ternyata mimpi itu dia ditanya sama orang Islam ini. Maka dinyatakan bahwasanya ada kami di dalam Islam satu malam yang sangat berbahagia, yaitu malam Lailatul Qadar. Terjadi pada malam Lailatul Qadar. Lalu pada saat itu dia keyakinan terhadap masuk di dalam Islam, dikejar oleh pendeta ayahnya itu, dia tetap lari untuk membela kebenaran. Maka hamba Allah yang berbahagia, hudal linnas, Al-Quran petunjuk bagi manusia, bukan hanya kepada orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, Al-Quran wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran pembeda. Orang yang paling jahil dicontohkan dalam Al-Quran, siapa mereka? Seperti Abu Lahab. Orang yang paling good dicontohkan dalam Al-Quran, siapa mereka? Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim orang paling hitam. Ternyata akhlaknya paling bagus. Diberikan satu surat dalam Al-Quran dengan nama surat Luqman. Begitu hebat. Maka hamba Allah yang berbahagia, mari kita jadikan Al-Quran pembeda yang baik dan yang benar. Diceritakan dalam Al-Quran. Apabila diceritakan dalam Al-Quran, ketika kita membela yang benar, maka Allah akan memberikan kebenaran. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tapi sayang ketika kita melihat di desa-desa, ketika nak berpaduk sertuh kakak yang nak wate tahui tajak 7 roh, yang nak tulak bala, yang lain hana tulak. Itu yang kita sayangkan. Maka mari hadirin yang berbahagia, ketika kita nyo penyakit tak datangkan ke roh tu contoh. Ni pegah li Allah hantamang syurga urang-urang yang kuto. Hantamang syurga kepegah li Nabi urang-urang yang kuto hana pu harap. Maka ni pegah innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang taubat dan membersihkan diri. Irumo dalam kama wasiyabaka fatahir, bersihkan pakaianmu maka bersihkan. Karena ni pegah kuto orang-orang jahiliyah sifatnya mereka begitu. Ike rumah tumpuk sampah. Penggampung cukup jahit tak pegat, ternyata saluran penuh dengan bate. Ternyata saluran penuh dengan manuk mati. Menyak orang barokan je gerah ija gerah bajet.
Ternyata dengan zaharal fasad telah nampak kerusakan di laut dan di darat disebabkan oleh tangan jahil manusia. Watai kena rabaje bangki kena pampers anemit sedih cakalan tajak jalan cek pada. Ternyata ubina kotoran-kotoran dilemparkan ke jalan-jalan. Masya Allah. Itulah orang-orang jahiliyah yang diceritakan oleh Allah. Mereka tidak mau menjaga di rumahnya, di ke rumah menurutnya AC dan sebagainya. Masya Allah. Maka dipegah oleh Nabi, an-nadhafatu minal iman, adalah kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Tidak akan masuk syurga orang-orang yang kotor. Maka sikap-sikap inilah sehingga diberikan oleh Allah, walau anna ahlul qura, sekiranya penduduk mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kami turunkan berkah dari langit dan kami tumbuhkan dari bumi. Walakin kazabu, tapi mereka itu dusta. Fa akhaznahum bima kanu yaksibun, dan mereka itu kami cabut daripada rahmat menjadi laknat. Berapa banyak kita lihat aning ro te dua ton umu hanjit tapeto. Saudara ro te diwaji payah tabau bete gulungku. Masya Allah. Telah diceritakan dalam Al-Quran bak masa awal, ubena iman je ke darah, ubena ilau je ke darah. Bahkan mereka dicabut oleh Allah keberkahan. Gepetren pasukan Darut, kiban pasukan Darut, ubena bak kaya ipajuh mandum. Masya Allah. Maka urangnya bertanya yang kagepetrennya, mari kita dekatkan kepada Allah. Sehingga ada kalimat kita, datangnya Ramadan semoga karonanya hilang. Artinya kita berdoa bulan Ramadan, bulan doa, diterimanya doa. Bulan Ramadan bulan bersabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka mari kita jadikan Al-Quran sebagai pembeda. Yang keempat, wasyifa, menjadi obat. Al-Quran jadi obat. Maka mari kita biasakan baca Al-Quran. Kalau biasa baca yang lain tidak ada pahalanya. Tapi Al-Quran satu huruf begitu banyak pahalanya. Di dalam salat lain, di luar lain. Maka malamnya kerana 10 Ramadan paling kurang 10 juh kata bertaman. Malam 10 juh, alhamdulillah. Baik sampai meninggai kat Tuhan, mutiga ham tu tamat. Meninggai jika umum kadino paling kurang 3 tamat Al-Quran hana. Cukup sedih. Maka hadiran berbahagia mulai. Sejam. Si kurang on tak kata. 9 lembar sama dengan lebih kurang setengah jam. Oleh rasa insya-Allah dengan begitu kita berikan tamat hafjuh wa tidak baca doa. Ya Allah, dengan huruf alif jadikan kami orang yang beriman. Ya Allah, dengan huruf mim jadikan kami orang yang maghfirah, diampuni oleh Allah. Sabah titik bak tamat tadarusnya mempunyai makna yang cukup agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi obat warahmah dan jadi rahmat kepada kita dengan baca Al-Quran. Sehingga dipegah oleh Nabi, baik ni pujuk rumah drone ibarat kuburan. Tiban kuburan hana sapu, sunyi rumah, sunyi hana sapu. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Tapi zayyinu buyutakum bitilawatil Quran wassalah. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran dan salat. Le maghrib tajak rumah bacaan Al-Quran. Le subuh bacaan Al-Quran. Cahaya ipa ulangit. Masya Allah. Jadikan rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Sehingga dia pegah. Sering kena ajak bakal wakil. Sering kena dengar nasihat. Leboh syarat. Leboh apabila ingin rumah tangga bahagia sukses. Yang pertama dalam rumah tangga benar ibadah. Menyuhana ibadah, hana semayang anak perumah, hana semayang lako, hana semayang, hana puharap. Yang pertama dalam rumah tangga benar ibadah. Yang kedua benar musyawarah. Dalam rumah tangga dipegah oleh Allah, apapun yang kamu lakukan, wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah kamu dalam suatu kegiatan. Getanya cukup bah, tak boleh engkau si orangnya cukup mangat. Terus tak puas ke nitim tagun, nitim oleh komoh. Pakan karena tinggal hana mangat badan. Tetapi tak boleh engkau masin. Puranya tak buka puasa, sang mangat dengan gulai peli. Sang mangat dengan engkau masin. Dengan kata musyawarah, kita akan aman. Dalam keluarga, aman, bahagia. Walau tak payah engkau masin, hana itu pulih kau.
Kenapa? Musyawarah. Yang kelih dalam keluarga benar adalah saling percaya. Padahal UBU SMS gara-gara salah tamang. Waktu tamang SMS dilako hana lirim. Takat ju perumah taluk hansip dua. Taluk leh. Oleh taluk leh baru aku periksa ternyata SMS salah masuk. Hana perlele pakan rugo 15 mayam. Hanjut taulang li. Maka hadirin yang berbahagia saling percaya. Waktu taduk seput ke rumah, waktu truk hapi, hana payah budah sari pelung holain di perumah museng-seng siro. Menangsit sebalik ji di perumah, hana payah budah sari pelung holain yang musom museng-seng di lako siro. Tapi ketika datang SMS, datang telefon, cina cok siga kadung mak meninggal. Kemudian kecok, oh nah panggilan, aman, damai. Tapi miajak pelung holain, perasaan-perasaan yang mencurigakan akan hadir, sehingga hadirin yang berbahagia berapa banyak pernikahan, perceraian yang dibenci oleh Allah ternyata terjadi. Ani watai yak babut kan dipikir kebut, tetapi fikir pakon mak agam menceri, pakon ayah agam kahwin lain dan sebagainya disebabkan oleh kecurigaan-kecurigaan. Maka mari dalam keluarga anda pegahli Nabi, walau kedih taih atau kertah, tapi kalimat yang ditebit Nabi atas ketika rumah ge al-baiti jannati. Rumah tanggaku laksana syurga bagiku. Kenapa kalimat itu keluar? Bukan karena kaya. Kadang-kadang kaya kalhebo moto, kaduh lain, tetapi kalimat itu keluar. Yang pertama di rumah tangga ada ibadah. Kalimat Yasin keluar, kalimat surat Kahfi keluar, semayang duha keluar. Anu SD mantau ditanya jamun ka SMP mutaturi semayang duha golom. Dia anu SD kai semayang duha. Tahfidz kalheju, maka masya Allah itulah kalimat-kalimat yang keluar dari rumah tangga yang baiti jannati nekel Nabi rumah tanggaku laksana syurga bagiku. Maka mari Al-Quran yang diturunkan kepada kita baca dengan sebanyak-banyaknya sehingga na orang wate meninggal hanaji hana bro pakon ternyata mereka sering membaca surat Al-Kahfi. Yang hafal surat Kahfi sering baca surat Kahfi ternyata ada mayat han bro ji pakon karena cerita surat Kahfi, cerita 7 roh pemuda masuk ke dalam gua yang jalus tingut leher tu si kurung tun. Ditanya si malam hai tai. Tengok leher tu si kurung tun, watai bedah yang belanja idrop karena peng jamun halagut li. Maka mereka di dalam gua begitu panjang leher tu si kurung tun ye. Maka hamba Allah yang berbahagia cintai Al-Quran, senang dengan Al-Quran dan tamatkan di puasa ini insya-Allah 1 kali atau paling tidak 1 kali. Ahlinya kita akan memberikan kebahagiaan dengan Al-Quran. Yang kedua, dipekali Nabi wahafidil lisan, seorang yang diheli syurga Allah. Yang kedua, orang yang mau menjaga lidah. Nyo lidah yang hana tulung menyebabkan batu pahala puasa 5 yang membatalkan pahala puasa semua gara-gara lidah, cuma 1 gara-gara mata. Nekalan batu pahala puasa dusta, pai tebit lidah dusta. Al-kisbula umati, yang sulitkan umat Nabi. Maka kalimat dusta itibit balidah. Yang kedua, adu domba, pulhagop, pai tibit dalam lidah. Kemudian ribah, pai tibit dalam babah. Jadi semua 5 yang batu pahala puasa, mandum put yang itibit balidah, cuma sabuh yang itibit bak mata, melihat gara-gara syahwat. Maka mata perlu terjaga, paling tidak banyakkan melihat Al-Quran, sehingga nekel Yusuf Qardawi ketika mata sering melihat yang haram maka jadi buta. Kalimat buta itu setelah kita pelajari adalah buta dari kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Atau gepegah gagot hai patele pakon karena mata sering melihat yang haram-haram. Menangkeh umpama makanan yang terpayu. Ketika sering makan yang haram-haram, maka pikiran akan cenderung berfikir yang haram-haram. Maka mari hadirin yang berbahagia, lidah. Sehingga dalam surat Luqman, bak siuron nehoi raja. Dia tenehoi Luqman raja, wahai Luqman, ta'al huna. Luqman kini jangan noleh. Ci uronyo neba aso si saboh kamen nesi aso yang paling good. Ternyata Luqman nesi saboh kamen neba
aso yang paling good. Pu yang neba ternyata lidah dan hati. Singoh leuro kemudian hilam wahai Luqman ta'al huna Luqman kijak kena le. Mio baro paling good neba lidah dan hati. Ternyata orangnya cinusi saboh kameng neba aso yang paling buruk. Watan yuba yang paling buruk terbayangkan lidah dan hati. Tetapi oleh gesi le Luqman yang gebah lidah dan hati. Raja Hirun baru yang paling good lidah dan hati. Orangnya yang paling buruk lidah dan hati. Apa gerangan lidah dan hati? Ni jawab le Luqman, wahai raja, manusia god apabila god lidah god hati, dan manusia paling buruk apabila buruk lidah buruk hati. Maka nekun dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun. Dalam hati orang yang cukup le penyakit, nekun le ulama 70 le penyakit na dalam hati. Ne pras je sipluh dalam kitab 8. Waktu kala dalam kitab 8 yang pertama syarhut ta'am le makanan bulu, perut matang, pajuh sati, kedai gurugok takat long. Sehingga nekeli Allah orang paling dibenci oleh Allah ketika penuh perut beribadah kepada Allah. Maka puasa banyak, sering puasa. Jadi makan. Kemudian dengki, paling senang orang lain susah. Dan paling susah orang lain senang. Dengki. Sira uri muka iwo, ronyo ilo lo muka rugo lo 200 ribe. Pui tibi kalimat, cok kemah kehan. Nyan kepekahi Nabi menyobak babah lagi nyan, ba ati hana putanya mukurik parik dia. Oleh nyan itu bi kalimat-kalimat dengki, kalimat-kalimat bak babah, kalimat-kalimat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari lidah kita selalu menjaga, terutama bulan Ramadan, jaga lidahmu. Karena lidah yang tidak bertulang ibarat harimau bagimu. Berapa banyak lidah-lidah yang menyebabkan masuk ke dalam syurga, dan berapa banyak lidah-lidah yang membawa kita masuk, membawa manusia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga lidah, terutama membatalkan pahala puasa disebabkan oleh lidah. Yang ketiga, orang-orang yang dipanggil oleh syurga Allah adalah wa mut'imul ji'an. Orang-orang yang memberi makan kepada orang yang memerlukan, artinya orang-orang yang senang dengan bersedekah. Maka 7 buah amalan Nabi siuro yang hantam tinggal di antara lain sedekah. Dia subah gehoi sahabat. Sahabat, siapa yang sudah bersedekah? Saya ya Rasul. Ketika saya salat subuh caleng datang, walau 2000. Sedekah anda 2000 akan menolak 70 lebih bala. Walau sedekah 2 ribu. Maka ni pegah Nabi, walau sirbe, jangan tinggalkan sedekah setiap hari. Urang jawab bineh moto, jangan kamu menghina. Wa ammasaila fala tanhar. Adapun jangan orang meminta, jangan kamu menghina. Nyo hadirin berbahagia. Qaulun ma'rufun khairum min sadaqati yatba'uha. Ada perkataan maaf lebih baik daripada tabi sirbe, tacaci 2 ribu, curiga dan sebagainya. Maka hadirin yang berbahagia, ketika tabuh 2 ribu, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah Nabi berjiuh bala dengan sedekah lumnya. Tablau semen sabosa masjid dengan pegat, ya Allah betul pahala ke orang syik lun. Karena pakan han keterima puasa, menyogalah han agat dengan orang syik. Mati Nabi ge atau mimbar bunga huruf raya, gem doa, ya Rasulullah netemkeun amin lentim. Apa yang didoakan? Ya Allah biar terima ibadah puasa orang-orang yang durhaka dengan orang tuanya. Semoga tidak durhaka kepada orang tua. Ilung ya Rasulullah hanali udip urun syik kamu meninggal. Tajak, tamu sedekah. Tajuk ke masjid musabosa semen tanid, ya Allah betul pahala ke urun syik long beluah kubu. Ya Allah nyo sedekahnya berjiuh bala dan sebagainya. Karena pahala sedekah. Oleh yang tabibu kepada orang yang buka puasa, nyo urangnya lun tanggung buka puasa, dan pahala orang buka puasanya mandung kecau ke getanyo tanpa dikurangi, begitu banyak pahala dengan memberi makan dan bersedekah berbuka puasa. Apalagi di bulan Ramadan, apalagi membuat masjid dan rumah Allah yang paling mulia di dunia, tempat tidak lain adalah masjid. Maka orang ketika hati keaman tentram waktu jamang dalam masjid dan masjid baik tibit-tibit. Nekal Nabi, umat Islam orang beriman, apabila itamang dalam masjid ibarat engkau tacok tatik lang i. Nurasa engkau hana engkau yang hana galak tacok tatik lang i, kecuali engkau masin yang kau mati hana li jawang. Tetapi menyongkot udip hana yang hana galak tacok tatik lang i.
Sehingga orang beriman waktu tamu dalam masjid tamu je bit-bit. Nya lagi nyo bit-bit beuk nasihat bermanfaat karena pegangan Nabi. Orang-orang yang ingin menerima nasihat, orang-orang yang selalu dalam ketakwaan kepada Allah. Le subuh katanya, sembahyang sunat subuh, Masya Allah, begitu banyak rahmat Allah. Sekiranya bukan karena rahmat Allah, lakuntum minal khasirin. Sekiranya bukan karena rahmat Allah, kamu berada pada barisan orang-orang yang rugi. Orang-orang yang hantin jak masjid, orang-orang hantin jak berjamaah. Tapi karena rahmat Allah, lalu kamu didatangkan oleh Allah, rahmat Allah. Kamu berada pada barisan orang yang beriman. Sehingga Nabi geklik ke doa. Kibang geklik Nabi. Allahumma alhaiqna minas salihin. Ya Allah, gabungkan kami dengan orang-orang yang saleh. Orang yang mau beriktikaf, orang yang saleh. Ketika dipanggil pada Allah daripada meninggal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Tuhanmu yang penuh dengan keridaan. Fadkhuli fi ibadi, masuk dalam golongan hambaku yang saleh-saleh. Wadkhuli jannati, masuk ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, sekali-kali tidak sama penghuni neraka dengan penghuni syurga. Ashabul jannati humul faizun, penghuni syurga itulah orang yang beruntung. Lau anzalna hazal Quran ala jabalin, sekiranya Allah neputreun Al-Qurannya kepada sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasadian min khasyatillah, kalian gunung hancur meledak berantakan disebabkan takut kepada Allah. Watilkal amsalu nadribuha linnas, tapi Al-Qur'annya lemputreun kepada gata manusia, la'allahum yatafakkarun, sehingga gata butatim semiki. Pu keputreun Al-Qur'an 10 Ramadan pada 7 katamat pada buah surat kalau baca afala taqilun, apabila anda tem semiki pu gata hanakai. Kemudian ate yang kagebi tira taduk berzikir iktikaf kepada Allah, hanta tem lagi nya fa bi ayyi ala rabbikum tukaziban, nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan. Ni ulang dalam surat Ar-Rahman 10 saga kalimat fa bi ayyi ala rabbikum tukaziban, nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan. Semoga kita selalu berfikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang dihele syurga, orang yang banyak bersedekah, orang yang senang dengan sedekah, walaupun 2000 bermanfaat sangat kepada menolak 73 bala pahala orang bersedekah. Rasulullah bersabda, dengan pahala sedekah menolak 73 bala. Begitu banyak bala-bala yang ditolak, dan kita doakan kepada Allah karena bulan Ramadan bulan diterimanya doa. Yang keempat, orang yang dipanggil oleh syurga adalah wasaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan seperti kita sekarang sedang berpuasa. Nyan bebabah yang camp akan digantung dengan bau kasturi. Bebabah yang camp digantung dengan bau kasturi. Maka perlu kita jaga puasa dengan pu yang pertama kita jaga dengan ilmu. Menyuhana kam min saimin laisa lahu illal atshi wal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dahaga, lapar dahaga. Kenapa? Mereka tidak berpuasa karena ilmunya. Karena Allah akan menolak amalan karena bukan gara-gara ilmu. Tapi mari kita tingkatkan ilmu untuk berpuasa. Yang kedua, dengan iman. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Yang kedua, orang berpuasa kita dasari niat kita dengan iman dan penuh harapan sehingga Allah mengampuni dosanya. Yang ketiga, dengan senang dan bahagia. Man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa senang bahagia datang bulan Ramadan, haram tubuhnya daripada api neraka. Alhamdulillah senang bahagia kita sehingga jasad kita, ya Allah, jauhkan kami daripada api neraka. Kemudian selanjutnya dengan orang tua. Orang tua seperti tadi, han diterima ibadah puasa apabila tidak baik dengan orang tua. Doa malaikat jam kedua, ya Allah, ben terima ibadah puasa orang-orang yang memutuskan silaturahmi dengan tetangga, dengan sesama Islam. Orang Islam di mubengeh lebih leurul malam hana ya mumajaro, maka ibadah tidak diterima oleh Allah.
Maka waktu semayang tak salim dahunun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera kepada malaikat yang nablah unun dan saudara-saudara lun yang nablah unun. Salam sejahtera kepada malaikat yang nablahui dan saudara-saudara lun yang nablahui. Ketika meninggal tengkui mum ga'wa, maka tu malaikat mungkar wa nangkir salah sabuh pertanyaan, man ikhwanuka? So saudara kata, dengan lidah yang fasih, dengan i'tikad yang sahih akan dijawab oleh kalimat ikhwani muslimin wal muslimat, saudara lun ya Allah, urang inang baik, urang beriman baik inang maupun agam. Nyo akan ditebit kalimat. Yang kelih doa malaikat Jibril, ya Allah baiknya terima ibadah puasa isteri-isteri yang durhaka kepada suaminya. Kita nyo na urinang nalako, mari jangan gara-gara suami kita tidak diterima ibadah puasa, paling tidak kita selalu saling memaafkan, lagi kita pegah bunuh dalam keluarga, benar ibadah, benar musyawarah dan benar saling percaya untuk menjaga amanah Allah. Di antara lain anak kita nyo doakan jadi anak yang saleh, jangan anak yang salah-salah. Kalau anak yang saleh, alhamdulillah, singa ya petinga. Ya Allah, halun terima, halun tamang dalam syurga, punya orang syiklung manteng dalam neraka, ya Allah. Anak yang saleh, doa anak yang saleh. Tapi ketika anak yang salah, Masya Allah, dalam syurga petebit, ya Allah, hana adi masa orang syik dalam syurga, ilung dalam neraka. Watai dunia lung hana lung puasa, hana keperumun. Watai dunia lung hana lung semayang, hana keperumun. Maka orangnya lung tuntut orang syik lung pakan di pertama dalam syurga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Buka Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Tingah mangat dalam syurga, nyo anik gatanyo. Watai dunia hana semayang, natayu hana ilung gaduh. Watai dunia gaduh minum agrah natatam hana ilung gaduh. Ternyata orangnya hana hak tamang syurga, tamang dengan anik gata dalam neraka, disebabkan oleh tidak menjaga amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan getanya hamba Allah bejut ke hamba syaitan, karena hamba na dua, na hamba Allah, na hamba syaitan. Maka tak melaki wujud ke hamba Allah dan bergehui dengan panggilan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Mari kita nyolong jaro tamu doa kepada Allah, semoga doa-doa kita diterima oleh Allah dan gepujiuh bala yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Tuhan kamu, nepu ampun dosa kamu, dosa kedua orang syik kamu, gure-gure kamu yang kagak bimbing kamu dari ubid sampai orang raya ya Rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kamu, ni puji mara bahaya dan bencana hati kamu, keluarga kamu, kaum muslimin, muslimat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Nabi ke kamu, anak yang saleh, anak terlebih dalam agama. Ya Allah, Nabi ke kamu, isteri yang salehah, isteri terlebih dalam agama. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa rahmatullahi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Demikian.